Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Hertas Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa. Dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini mari kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita telah ditakdirkan Allah hadir di rumah Allah. Semoga kehadiran kita ini kehadiran yang penuh kebahagiaan, kehadiran yang penuh kenikmatan, kehadiran yang ingin mendengarkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala agar bisa menambah iman, menambah ilmu, menimba akhlak, memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, memperbaiki untuk lebih dekat kepada Allah. Semoga bisa kita selamat dari ancaman-ancaman akhirat, ancaman neraka, ancaman berjalan di atas jalan yang sesat, insyaallah. Selawat kepada Rasul teladan baik kita. Kita harus buktikan bahwa kita ini adalah pengikut Muhammad. Bukan hanya mulut yang mengatakan pengikut Muhammad, bukan hanya penampilan dengan pakai songkok, pakai sorban, pakai sarung, bukan hanya memasang nama Muhammad dalam rumah, tapi sikap bagaimana berkehidupan menurut Muhammad, bagaimana berpendidikan, mencari pendidik atau berpendidikan menurut Muhammad, bagaimana berdagang, bertani menurut ajaran Islam, bagaimana berpolitik, memimpin masyarakat menurut keinginan Allah. Itu yang pokok. Jangan sampai kita cuma casing mengikut Muhammad, pakai jilbab mengikut Allah, kerjanya cuma gosip, pacaran, dan lain-lain. Penampilannya mengikut Muhammad, kerjanya kasih bunga uang, apa bunga doi, ya, memfitnah, ya, berdagang tidak pernah jujur, puji beli, dan lain-lain. Sekiranya itu barangkali yang kita bahas pada hari ini. Jazakallahu khair. Terima kasih banyak kepada Ustaz
Rashid yang telah mengundang kepada kami dan seluruh ahli ulama, tokoh utama, ustaz-ustazah yang saya muliakan, lebih khusus ada pemerintah daerah desa yang hadir, Pak Desa yang hadir. Oh ya, semoga beliau dipanjangkan umurnya, diberi kekuatan. Tapi kalau Pak Desa juga pakai sorba saya kira agak juga ya. Nah, sekali-sekali masuk rumah ini saya. Nah, karena memang pemimpin itu sebenarnya pemimpin dalam masjid, pemimpin di luar masjid, itulah pemimpin. Bukan lain di masjid, lain di luar masjid. Itu cara Yahudi. Ya, sebenarnya layak jadi pemimpin adalah orang yang memahami Al-Quran dan seperti Rasulullah, seperti sahabat, Bapak Rasyidin, Khalifah Umar, di zaman era Abbasiyah, era Muawiyah. Nanti 2 abad terakhir baru terpecah menjadi Turki Utsmani, ya sudah. Lain Imam Rawatib, jalurnya mungkin Al-Pondok, lain pecah jalurnya APDN. Nah, mudah-mudahan nanti yang bisa memimpin kita adalah orang yang paham maunya Tuhan. Kira-kira begitu ya. Siapa pemimpin tertinggi? Allah Subhanahu. Allahu ala kulli syai'. Mestinya kalau struktur negara disusun apa? MPR ya, MPR koordinasi menteri, presiden baru menteri ya. Ya, kalau di Iran kalau tidak salah yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala, baru ayatullah, baru presiden di bawah. Ya. Jadi kita presiden harus Allah, apalagi dasar negara kita adalah Pancasila dengan rahmat Allah yang bertuhannya ya. Tidak boleh ada kebijakan yang bertentangan dengan Allah, khususnya bagi umat Islam. Contoh misalnya pernikahan sekarang undang-undangnya usia berapa? Itu menurut siapa? Ya, enggak. Terus kalau menurut Islam balik, siapa lebih tinggi? Hati-hati. Nah, jangan ikuti. Kau kalau mabe nih, balik lagi. Tapi sedangkan juga ada pengadilan. Masa lu baik mau dipengadilankan? Ya, tidak apa-apa lah. Kita harus sabar. Tetap kita menyampaikan dengan bijak kepada pemerintah, kepada DPR. Ya, kalau kota mana raka, Pak Terun itu undang-undangmu. Kalau kesalama ya. Baik, saya juga bersyukur hari ini saya perkenalkan juga diri. Ya, ibu saya juga orang Bone Pak. Bone Kak. Ya, saya lahir di daerah Bone. Tadi saya ketemu ada orang Pasempo ya. Ibu, nenek saya itu dari Pasempo. Perempuan. Kalau kakek saya itu dari Unrah. Ya, ada nenek saya Haji Muhayyad Rashid dulu di Cabalu, Pondok. Jadi yang beliau dulu waktu masuk di sini tahun-tahun 60 mengembangkan juga agama Pondok. Cuma itu waktu Pondok tahun 60 itu mengutamakan tajwid dan nahwu Arab. Karena ini semua bahasa Indonesia. Begitu modern masuk dia laku ke sini, dia laku. Ya, sudah ada pelajaran modern, matematik, akhirnya tidak laku. Akhirnya kembali kepada ya kebutuhan yang lain. Apa yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini? Saya ngajuan dulu waktu ke sini 6 tahun lalu ya. Majene kakro tebak. Aku itu yang majene kapal telur ya jena. Nah, harus dipegang. Kalau berwudu, faham suhu birusiku warjulakum ila kabai. Akan tinggi ya aja. Kudia akan tinggi dia nasa sempadannya. Karena perintah dalam telurnya jena. Tapi dia itu salah dia disekes. Ya, itulah gunanya kita menyampaikan.
Alhamdulillah saya sudah 6 hari di sini keliling. Saya lihat tempat bermacam-macam. Saya juga mengambil studi, meneliti beberapa masyarakat ya, di Benteng, di mana. Pada Purwato ada tuh saya masjid Jago Matole. Wah, Matole ke masjid ya, kita sampaikan juga sebagai anak timur. Janganlah merokok di ini rumahnya. Tenan rumahnya nenek punya bola kok ngalah taala. Kok kasih debu 1 biji saya tanggung jawabnya. Mudah-mudahan nanti di sana tidak ada lagi yang merokok di masjid. Sabar sedikit lah, ya. Apalagi dia itu tuh wadi mau perpak dalam masjid, ya. Dan kali kalau ada acara, kalau ada hal-hal menakjubkan ucapkan saja subhanallah, ya. Oh juara 1 subhanallah, kira-kira ya. Atau alhamdulillah, atau Allah, jawab perpak. Kok apa caranya Yahudi ya, dia tahu salah istilahnya kader sengi wala sanitawatu alladziina ya'maluna su'a bijahal. Tapi jangan juga berupaya tidak tahu supaya bebas melakukan yang salah. Jangan, kita ingin tahu supaya ini memperbaiki. Insyaallah waktu dulu jam berapa? 1 jam lagi ya. Ya kita harus komitmen dulu nih. Apakah cara saya cuma 30 menit kita makan tutup atau sampai duhur? Ya perempuan? Ya sampai duhur. Ufanci bagi sebagian ufanci. Tidak tahu sampai duhur, no maka dah 15 lagi. Jadi saya minta bapak-bapak jangan ada yang pulang setelah azan. Ya, dengar ceramah sholat jauh lebih penting daripada makan. Makan gampang lah, banyak makanan. Tapi makanan rohani kapan lagi kita jumpa? Karena banyak saja mandre lor sisanya bagi lenyap 20% monro. Ya, makanya saya stop memang ini. Begitu ya ibu-ibu. Ibu-ibu siap sholat duhur semua kecuali yang berhalangan. Bawa talku enggak? Bawa talku? Alhamdulillah. Ya. Kalau tidak yang penting tertutup. Pakai kaos kaki juga ada apa-apa. Tertutup. Tangan, ya. 2 telapak tangan bisa nampak. Ya kita komitmen dulu. Jangan sampai kita cara mau pengikut Nabi mengutamakan makan daripada sholat, ya. Oke. Saya dengan tema tentang hikmah kelahiran, saya divisi juga Ustaz Rashid. Mungkin banyak membahas tentang kelahiran Rasulullah dan mungkin terkait dengan kelahiran. Ya saya kira itu barangkali yang saya akan bahas. Saya bahas sesuai dengan keputusan panitia yang diinginkan. Karena sekali di Quran apa saya judul sudah ada di dalam, sisa dicari. Mau judul burung walet juga ada. Kalau apalagi kalau pasawi ada di sini. Tidak ada. Yang masalahnya jarang kita buka Quran. Kenapa jarang buka Quran? Agak sabana. Siapa yang biasa mengaji sekali dalam tiap hari? 1, 2, 3. Yang mengaji sekali dalam 1 minggu? Yang mengaji sekali sebulan? Sekali setahun? Nah ini yang banyak. Bulan Ramadan. Ya, oke. Sekarang kita berjanji akan mengaji tiap siap? Alhamdulillah. Ya Allah, turunkanlah berkah-Mu di masjid ini. Hamba-Mu telah berjanji akan mengaji tiap hari, membuka terjemahannya tiap hari, membuka hadis tiap hari. Amin ya. Ngerair lah. Nanti dia mengaji baca, malah seulung ke sengadi, karena itu ujian pacal lah.
termasuk saya. Tidak mungkin saya perintah suruh kalau saya tidak lakukan. Saya kalau jalan, insya Allah. Kalau saya tidak bicara, pasti saya mengaji. Kalau tidak mengaji, dalam hati mengaji. Ya, kalau kita sering mengaji, maka pikiran akan jernih, hati akan bersih, dan tidak mudah otak kita kasih pensiun. Nanti dikasih bekerja kalau ingin operasional, baru bekerja. Oh, undang penceramah, kasih jalan otak. Siapa yang jemput? Baru jalan otak. Mau mengaji, kasih jalan otak. Bagaimana dapat Quran? Ya. Alhamdulillah, 10 Hijjah kemarin karena saya 3 malam. Hari pertama saya maulid, kedua subuh, maghrib sudah mulai baca Quran, 1 orang sudah mestor hafalan. Maka tadi pagi sudah setor hadis. Bagaimana mau mematuhi Nabi kalau jarang baca hadis? Dari mana logikanya? Ya, bagaimana itu kondisi para teluh diceritakan orang susah kesini kalau mau tahu. Begitu pun mengenal hadis. Baik jemaah sekalian, ya, kenapa kita malas buka Quran dan hadis? Kenapa? Kalau bertani, kalau pas sawit, rajin apa malas? Kenapa rajin? Karena apa? Ada penghasilan. Terus kalau Quran ada penghasilan. Baca hadis tidak ada penghasilan. Ya buktinya kalau tidak dibaca kan tidak ada. Kita bicara tentang bukti. Islam itu bicara bukti. Amanu wa amilus sholat. Alhamdulillah tadi sudah ada hafal Quran. 6 bulan lalu memang saya sudah suruh praktek Pak Rasid. Alhamdulillah. Rupanya ada hasilnya ini anak. Sudah ada 6 orang, mudah-mudahan terpancing yang lain. TPA, Taman Pendidikan Anak. Mana lebih penting? TPO, Taman Pendidikan Orang Tua. TPO jauh lebih penting. Pak Loma mengganti. Sedangkan TPA kalau meninggal sebelum balik tetap masuk surga. Baik, alhamdulillah saya melihat tempat ini sejuk. Kamar mandinya juga ya pakai ember. Ya ini masih mending. Kalau dulu orang berak ya warna kalau bunga ya. Ya, saya biasa masuk masjid yang mewah, kamar mandi pakai kolam, pakai AC, ya. Tapi bukan itu yang dilihat Allah. Ya loh itu Allah Ta'ala karena mewahnya, tapi masyarakat yang ada di dalam. Namun dia kolana malisri masyarakatnya jauh lebih baik daripada bangunan yang kokoh, yang gagah. Dia gagah di masjidnya, dia gagah baca Quran di dalamnya. Tadi luar biasa. Baru ada praktek tadi tentang habis Quran. Saya juga sudah mulai buka dengan Ustaz Basir di Kota Baru. Mungkin besok dilanjutkan, ya. Kita doakan Ustaz Basir supaya bisa sebagai guru penghafal, ya. Alhamdulillah. Ya. Tergantung dari kita, ya. Takdir dan pilihan tergantung. Takdir itu ditentukan Allah, pilihan tergantung dari kita. Apakah kita memilih untuk mengurus agama atau tidak memilih? Hanya 2. Saya termasuk tertarik memilih. Saya kurang lebih 30 tahun dalam pendalaman. Semakin saya dakwah, semakin enak saya rasa, nyaman, ya. Ya, saya banyak seangkatan, tapi hampir yang bergerak dakwah. Apalagi kalau sudah jalan otak. Kalau masjid raya enak dijemput, tapi kalau jalan kaki mau pikirin itu, nah ini juga.
Banyak juga ustaz ku balik bahalun ini. Ku masih jilopo deh kata. Ku becuk kalau bertepatan dia batal kayak yang kecil. Dengan pertimbangan amplop dengan macam-macam. Anu kebetulan ini lagi, padahal yang kecil disuruh naik. Itu banyak di Jakarta begitu. Kalau di sini enggak. Oh enggak ya. Baik. Saya akan coba baca Al-Quran dan terjemahkan, dan saya kaitkan dulu dengan keinginan-keinginan para jamaah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Imran ayat 20 ke bawah. Bisa dicatat yang punya handphone. Surah Al-Imran, surah yang ketiga, ayat 20 ke bawah. Ya mungkin kita start dulu dari ayat 31. Ada PowerPoint? Ada setting ya? Nanti dibagikan yang lain. Sebarkan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dari kaum di Allah Ta'ala. Qul in kuntum, jika engkau betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah Allah dan ikutilah Rasul. Kalau engkau mengikuti Rasul, yuhibbukumullah, nampaknya kepada Allah Ta'ala, Allah mencintai engkau, wa yaghfir lakum dzunubakum, nak dampingi dosa. Ya. Jadi biar kita istighfar pakai tasbih 10.000 kali, dan kita tidak mengikuti Nabi, baik cara dagang, ekonomi, sosial, mengajak anak, membina anak, maka juga sulit kita diampuni karena tidak mengikuti Rasulullah SAW. Bagaimana cara mengikuti? Tidak mungkin lewat ceramah maulid, nape angin dari bawah, ya hanya ampas-ampasin 1 jam. Jalan satu-satunya beli Quran dan hadis. Toko buku di Gunung Kijang ada ya? Kira-kira jual hadis enggak? Ya, alhamdulillah. Segera pergi ke masjid, ke Pak Desa kalau bisa, Pak Desa bisa belikan hadis masyarakat. Ya agak deh, cicil ke Pak Desa, cicil. Tapi gue mengganti maaf kasih lunas saja ya. Nah, beli desa masa bisa beli motor, tidak bisa beli hadis? Di mana logikanya? 10 bahasa wajib nalar kebuktinya. Dia dulu beli hadis ya kasih. Menyedihkan. Oke? Ya nanti saya data lagi mengontrol siapa yang sudah 1 juz atau baca 100-200 hadis. Ya. Ya. Jadi kalau saya nanti datang ceramah, oh iya, yang saya Ustaz Sepur baca, Purmana baca. Ya. Jadi tidak gampang kita disesatkan orang. Datang orang, wah, haram maulid, boleh maulid, bingung. Padahal bisa saja berbeda, tujuan sama, tergantung praktek di lapangan. Ya. Jadi sudah berjanji akan beli hadis. Jemaah sekalian, wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Mudah-mudahan sifat Allah jatuh kepada kita, hamba yang diampuni dan hamba yang disayangi. Ya, ada manusia tidak terkenal di dunia, tapi ketika sidang para malaikat, nama kita jadi pembahasan. Karena mungkin kita mempunyai niat untuk menghafal Quran dan hadis. Ya, malaikat akan mendoakan kita. Ya Allah, hamba si A, si B di pada kandas, lo tuh kasih magur, talangi kasih hidayah. Karena malaikat tidak bisa berhidayah, dia hanya berdoa. Sama Ustaz tidak ada yang bisa berhidayah. Wah, berubah si A setelah datang Ustaz itu
Itu memang dalilnya itu lo berubah. Kebetulan saja ada yang menyampaikan. Ya, kalau orang berubah itu adalah orang yang diberi hidayah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah hidayah. Makanya dalam sholat tiap hari kita minta hidayah berapa kali? Itu wajib. Subuh 2, subuh maghrib 17, tambah lagi sunat kalau 10 27, belum tahajud, berarti kurang lebih 50. Kita membaca ihdina siratal mustaqim, tunjukilah kami. Kita minta 40 kali satu hari. Ya, sudah dikasih nggak? Bagaimana? Ya, kalau belum ada hadis belum. Tapi berniat. Pemerintah desa meminta bantuan pupuk, kan dikasih atau sudah? Gampang kan? Bagaimana hidayah? Oke. Jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Qul atii'u wa rasul wa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Taatlah kepada Allah. Narekode maceri la yuhibbu. Dia nak boji ke pengaratan. Iko to misi boji. Boji kombo na, boji tu begini, boji ko anak na. Dipuji tetangganya karena mungkin dalam, tapi engkau sebenarnya tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena lidahmu jarang menyebut, pikiranmu jarang menyebut ingin mengikuti Rasulullah. Ya, saya dengar 2 hari lalu lagi Ibu Sukmawati yang membandingkan Muhammad dan Rasul. Saya sudah wawancara dari pagi. Saya mengutuk Sukmawati, saya minta maaf. Saya kembali ke Jakarta, saya akan kumpul seluruh menuntut. Kami tersinggung, Nabi kami engkau tempatkan sederet dengan Soekarno. Ya, tidak salah. Loko mati kok, loko funo kok. Dia pernah tentu bulu-bulu selampam mewah. Jika engkau menghina Nabi kami, tidak ada nilainya kami hidup, manakala kami tidak mempunyai reaksi. Tapi kalau engkau menghina kami, mungkin kita bisa sabar. Kau menghina kami, keluarga kami, mungkin kita sabar. Tapi Nabi jangan coba-coba. Ya. Nabi dong ngesul duit baca ya. Nah bagi gizi, sayangnya masih ada cara ini. Saya selesaikan dulu. Ya. Bukan pribadi tapi cinta kepada Allah. Ya, kemarin saya turun 212, saya ikuti ijma ulama, ya karena cinta kepada Islam. Jemaah saudara Muhammad subhanahu wa ta'ala, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa Ali Ibrahim wa Ali Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah menempatkan Adam, menempatkan Nuh, menempatkan wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Ini ada Ali Imran. Ali Imran. Sini dulu. Ali Imran. Sudah mulai menghafal juga, ya? Ya sudah mulai menghafal kemarin. Nah lagu-lagu. Tidak apa-apa. Anak-anak ini bawa ini. Mau nakal di masjid tidak apa-apa, lari-lari, ada ruhnya. Dia akan tumbuh, dia akan bermemori. Saya pernah di masjid sekali, bisa kasih kaki, kasih ringkang, itu ada ruh. Maka tuh anak-anak di mana saya dibawa? Kau suka bawa pergi elektor menonton, nanti jadi artis itu nanti. Mutiri lokal makita itu papi teman itu masuk mulut. Ya. Mutilo kemadar dia rasa banyak orang, dia itu mata rasa banyak mulut pun. Kau bawa ke masjid, dengarkan, nanti kan memori. Ya, itu namanya kami menyangkut kelahiran, maka saya kaitkan juga dengan wa angkasan Ibrahim di dalam Quran. Karena Quran sudah wahyu sudah ini minimal. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilham
Ada satu firasat, firasat yang diwarnai dengan Quran, bukan firasat yang diwarnai dengan kekuatan dunia. Kalau kasih jama-jama mega sarona, ya boleh saja. Tapi yang paling pokok cara berpikir Ibrahim, bagaimana saya bisa selamat di hadapan Allah dan menyelamatkan orang banyak. Ya, sekalipun rela mengorbankan dirinya untuk dibakar, rela mengorbankan anaknya untuk disembelih, ya, meninggalkan istrinya dalam posisi tidak makan, Siti Hajar. Di balik pekerjaan Ibrahim, di situ ada nuansa kebaikan. Air Zam-Zam yang lahir sekarang, yang muncul, sudah nikmati miliar manusia. Ya, jadi jangan suka berpikir buruk kepada Allah. Kusile beneku dega ganandre padang pasir maga di lokasi. Itu pemikiran Abu Jahal. Tidak mungkin Allah perintahkan. Kalau apalagi kalau kakak mengaji di loka madar tolong mandre, memang Tuhan tidak tahu. Ya, inilah harus mengalahkan diri. Ya. Yang perlu kita lawan ini siapa? Nafsu kita. Ale kalau yewa melawan diri. An-nafs 'anil hawa. Makanya salah satu cara untuk memperkokoh diri, berilah makan rohani. Pandai ya rohani. Ya. Saya 8 hari tak mundur mengerti mengaku. Bukan nama lu be pabade lopo udang. Kue lapis sih ada deh. Kemana nih? Salah jadi ku lebih jelasan. Rohani yang perlu diberi makan, harus dijadwal. Jam berapa jadwalnya makanan rohani? Subuh 1 jam, maghrib 1 jam, cukup. Jadwal makanan rohani. Dia berkata sampai pasar spanduk deh. Jadwal makanan rohani. Ya, saya spanduk di situ, dari spanduk minuman lah apa. Kita bikin. Ya, ada pegawai negeri nggak sih? Ada. Jam berapa masuk kerja? Jam 8. Oh, enggak ada ya? Kalau ada, beli dicobek. Wah, ada deh. Mitol ada terlama ke si ceko. Ada sebarang mitol. Kutelai. Bisa dipotong gajinya. Saya cetek. Bisa dimutasi. Bisa dipecat. Ya. Pada zaman sekarang ini, zaman yang jahiliyah. Ya, bukan zaman memuliakan orang-orang pintar. Nama macam kau ke sekolahmu, lo ke manci bagawe di bisa masogok dia mulu rusuk. Beda dulu, beda Malaysia. Siapa yang masuk pegawai dan menyogok, maka dia makan uang haram sampai pensiun. Kalau dicatat, apa sebabnya dilarang sogok? Karena menyembelih, menzalimi orang-orang yang layak. Bisa dipaham? Ya, berdoa kepada Allah. Kalau tidak bisa berbuat apa-apa, mudah-mudahan yang memimpin kita ke depan, mudah-mudahan orang-orang terbaik, orang berlomba-lomba belajar yang baik, agar bisa menjadi wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang bisa melahirkan kebijakan yang menguntungkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada namanya Pak Rasid, Ustaz Rasid. Mudah-mudahan sudah ada namanya juga di apa? Di sidang malaikat. Malaikat sidang. Bukan cuma DPR yang sidang paripurna, malaikat juga sidang. Nah, kasih tato uang. Maka dia mendoakan. Tapi siapa yang berpaling, malaikat juga bisa melaknat. Ya. Al-Baqarah ayat berapa? Ada tahu nggak?
160 bisa dicatat. Ya, mudah-mudahan nanti sisa waktu saya akan hafal Quran dan bagaimana mencatatnya. Jadi apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna aswamin wa yashtaruna al bayyinati min ba'di ma bayyana ulai min ba'di ma bayyana bin nasul kita ulai ka ya'anullah wa ya'anul illa illa waslu bayyanu fa ulai ka tu wal ta innal ladzina kafaru ma tukfar ulai ka alaihim laknatullahi wal malaikah illa alladzina tabu. 162. Sesungguhnya orang bertobat wa asrahu pasti melakukan perbaikan. Dena yang ingin ucapkan alhamdulillah. Tapi perbaikan kok masuk banyak, bukan cuma meninggalkan larangan. Perbaikan. Ya, saya mau dekat kepada Nabi. Perbaikan, beli hadis, bukan cuma mau. Karena yang dihitung adalah amal. Bukan lagi hadis belum tentu paham. Paham belum tentu yakin. Yakin belum tentu amal. Amal belum tentu ikhlas. Apalagi kalau tidak. Tapi jangan suka beramal sendiri-sendiri. Berjamaah, makan berjamaah, angkat rumah berjamaah, buka hadis juga berjamaah, belajar ilmu Kalau ada yang hafal nanti 2 juz, 3 juz, telepon saya. Apakah bapak ibu yang ke Jakarta bisa singgah di pondok saya tahfiz, atau saya ke sini? Tidak apa-apa. Dengan catatan hafal betul 5 juz, ya siap ya. Insyaallah gratis, tidak usah dibayar. Saya siap uang tiket. Tapi dari kok mega betul-betul ya, mau jadol kalau kak tulis. Ini boleh bercanda aja, tidak serius ya, maksudnya ya. Tidak apa-apa. Ya, saya lemparkan konsep ini di suasana maulid karena maulid ini berkumpul orang. Kalau kita bikin spanduk, Pak Rashid bilang, ayo anda Ustaz Hasan mau datang belajar menghafal. Mau hukum kalimat licin. Ya tidak apa-apa ya, kita coba-coba mencari cara. Ini ada nama. Mudah-mudahan nama bapak-bapak didoakan oleh malaikat. Ya. Ya. Jemaah Islam rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Wallahu samii'un 'aliim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. Ini kita harus berdoa. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan saya yang ada dalam perut saya muharraran fataqabbal minni, adalah anak-anak yang soleh, anak-anak yang tunduk kepadamu, dan anak yang ini memperjuangkan perjuangan Nabi-Mu. Itu adalah niat. Mari jemaah sekalian, apa niatnya kalau mau melahirkan? Apa harapannya kepada anaknya? Ya, coba kita dialog sambil dialog nih. Ada kira-kira harapan kun kanata loki pacaya ya lata. Silakan seorang. Soalnya satu, siapa lagi? Sebelah kiri. Kung kanata, aga harapata lo kanata. Apa harapannya kepada anak? Di sana soleh, yang lain apa? Soleh. Tidak ada yang berniat meneruskan pertanyaan. Bicara jujur lah supaya kita enak ini. Yang lain, mungkin ada yang mungkin mau penghafal juga ya. Ya, belakang untuk apa? Supaya kalau besar wadika narawa-rawa kumalasa kak, tidak begitu? Kalau tidak, luar biasa. Ya, ya, yang lain, ya, supaya kebantu-bantu ki udah boy atau kupas air, ya, perbaiki, ya, mari, ya, Pak Kudega anak Mesir ki. Manci kemana? Ya. Ya. Baik, sebelum saya lanjut, mari kita memperbaiki semuanya.
Dan kita merujuk kepada dalil ini, dan doa ini bisa dibaca bagi ibu-ibu yang hamil. Surriyatan ba'duha min ba'd. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ilodagan. Buang. Ya lo kekasilalan nepokku. Jadikanlah dia anak yang soleh ketika engkau menakdirkan lahir di muka bumi. Inilah doanya Ibrahim sehingga lahir Muhammad. Nah sekarang apa hikmah kelahiran anak kita ini? Hikmahnya apa kalau niatnya sudah salah semua? Ya, kata makanan. Ajar masih sekolah nak macam, no masih sekolah kau aja mau kau mato aja memang no. Kenapa orang saya kembali malas buka hadis baik? Karena kenapa orang semangat bekerja pak? Aku dia tahu bekerja dia itu mandre meluruki, ya tak? Sekiranya kita tidak baca hadis kita jual lapar, dulu mungkin kita rame-rame pergi. Tapi tidak baca Quran tidak lapar juga kan? Ya, jemaah sekalian. Tapi baca Quran dan hadis, saya yakin akan menenteramkan hati. Ya, si banyak mengkau penedina, namun mereka masalah. Salah galuna, salah kalapa sewina, salah tolek, salah apa? Walekna, bangkrut, utang, numpuk. Si banyak. Ada orang sukses ekonomi, ya susah perasaannya. Waduh, baru ngomong 5 menit, lihat jam untuk urusan sini ada lobby. Wah, tidak pernah tenang. Hati kulala itu udah dia orang baca cerita bagaimana Quran. Nah, silakan dia memang bicara. Ya, dia orang yang tenang. Memang sengaja silaturahim untuk bertemu ulama, milih berkah, milih pengetahuan, agar lisui menjadi keberkahan segala aktivitas kehidupannya. Ada dulu guru, salah satu ulama besar namanya Guru Tambo Dalek. Ya Guru Tambo Dalek, ya rona naik pas santri ya. Nah cek kayak kalau di kampung, nisa makanya dia kena dina ya. Nisa, ayah kena dina. Jadi non dia kok langsung dikasih uang. Jadi banyak santri sengaja menunggu dikasih uang, buka uangnya. Uang itu rupanya kalau dipakai luar biasa. Wah, si pengendara Andi banyak keberkahan yang dirasakan. Kenapa? Sosok amodale yang memberikan uang luar biasa. Mabarakah, keberkahan hidupnya. Coba Cina melaki apalagi proyek Tiongkok. Dari segala agak tumbal aja. Si maksud sakui tercari-cari malasa sih. Mungkin karena keberkahan dari rezeki. Nah, oleh sebab itu salah satu doa, nazartu laka ma, ya Allah jadikanlah anak saya lahir ini akan melanjutkan perjuangan nabimu, akan melanjutkan perjuangan Rasulullah untuk menegakkan yang hak di muka bumi, menghancurkan kebatilan dan menjadi abdi-abdi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dulu di sidang PBB itu dari peserta dari Libya. Sementara Hasan hayya sholat, ya sidang PBB rata-rata Nasrani, Cina, Perancis protes. Ya, Bapak pimpinan sidang beri kesempatan kami mau sholat. Dia bilang sekjen PBB, kalau mau sholat, sholat aja keluar dari situ. Dia mau bubarkan itu supaya sholat semuanya, sholat bagi umat Islam. Ya, karena tidak dipeduli. Ya, dia juga ada misi dakwah. Forma jene, nah susu jero bidangi, bangi korban jamaah sembahyang. Dia sholat di tengah sidang keamanan PBB, itu baru kader. Ya, boleh itu rapat menjaga perasaan pimpinan sidang, apalagi kubaca maksudnya ciri-ciri mas sembahyang padahal muslim mayoritas. Angkat tangan, saya biasa lakukan itu. Kalau mayoritas muslim, pernah juga saya rapat ada Kristen,
Tolong Pak, ini waktu sholat panggilan Allah, kamu mau sholat dulu, jangan lanjutkan itu persidangan. Tidak ada berkah persidangan kalau kau lanjutkan itu. Ya, ada dulu teman namanya Dr. Salil, Ketua Gerakan Bela Negara, akhirnya semua terpengaruh keluar sholat. Orang Manado dengan Ambon waktu itu yang Kristen, wah kalau Pak Hasan mau sholat, sholat aja lah. Ah enggak, kau minoritas di sini, saya sholat. Ketua solidaritas ya, ya begitu caranya. Kita kadang menghargai waktu, menghargai pembahasan, belum tuntas, diselesaikan dulu akhirnya sholat duhur jam 2. Lebih menghargai, ada tamu waktu sholat, menghargai tamu, akhirnya terlambat sholat, sholat di rumah. Tidak boleh sholat di rumah laki-laki. Di mana sholat laki-laki? Di mas? Siapa rajin lima waktu di masjid? Ya, termasuk juga istrinya kena dosa kalau suaminya tidak ke masjid. Suruh ke masjid bu. Celaka kita anak suka sembahyang. Anak Quran masuk sembahyang bolehnya sekali-sekali begitu. Apalagi kalau orang boleh itu ya. Biasa tuh boleh itu makhluk real sege-sege cedek. Ya, berani kalau kebenaran. Soal suami malas bangun subuh dikasih apa? Hari sedikit 2 kali. Kira-kira ketiga kalinya aku udah penoto, alangnya si panting. Bismillah. Bel-bel cedek. Nah, kalau ini ajaran Nabi telok kau baca. Nah, ya, bisa paham bu? Sudah ada email semua. Beli email sebentar, simpan di rumah, ya. Tolong ikuti. Nah, boleh masuk pajak laki, masuk pajak toko, ada berkah dari langit dan bumi akan muncul. Malaikat akan berdoakan, ya Allah, keluarga si fulan telah mereka mudahkanlah segala pikirannya bersihkan. Nah, reko telah kemasuk pajak subuh, telah benena, telah anak-anak, maka rumah itu namanya bola macilaka, rumah celaka. Ya, benar ya. Coba rasakan sebentar, coba saja. Ya. Kalau tidak percaya coba. Mungkin banyak urusannya selama ini karena tidak karena 2 minggu berkasku dia kasih tanda tangan. Coba nanti. Mungkin belum sampai 1 hari ada telepon. Lalu kalau malam berkas subur tanda tangan pengaruh dari tadi. Coba kalau yakin. Saya sudah 6 hari tinggalkan. Begitu banyak beban. Saya doa kepada Allah, ya Allah pondok saya tidak bayar lagi. Putra putri. 3 hari yang lalu ada telepon. Ya telepon kan doa aja, menggembirakan atau Ustaz, saya kasih Pak Bas. Ya. Kalau diizinkan, semua biaya makan putra putri ada donatur yang ingin menyelesaikan. Alhamdulillah. Kalau ada dulu kau barangkali ya macam ramah benteng ya. Iya. Jadi itu lalu lintas tentang pertolongan Allah tidak ada yang tahu. Beda kalau lalu lintas manusia. Tete saling juga ketinggi, tete sekolah dia juga pandai, dia juga motor. Bisa diukur. Tapi lalu lintas ini kebaikan itu adalah urusan. Lo ini tanda tangani ya nih. Gara-gara telas supaya subuh ditolak lagi oleh orang. Allah gerak ke itu orang, jangan tanda tangani supaya dia dekat sama saya. Enak saja. Hah? Nah, oleh sebab itu kadang kesusahan membawa hikmah. Jemaah saudara Subhanahu wa taala. Itu tadi doa kalau ingin anaknya jadi soleh. Jangan suka lagi pakai kemudian. Ada itu kalau 7 bulan mandi kembang, sudahlah. Tidak ada mandi kembang, apa itu? Ajaran jahiliyah itu. Semua yang tidak ada dasarnya Quran jangan dipakai. Ya. Maperetonya itu makulawi apa deh? Harus makulawi setelah lahir biasakan 7 hari makulawi harus digondol, ditimbang, tukar emas, digondol. Jangan coba-coba dari gondol. Apalagi digunting. Kasih lagi kalau apa? Apa maksudnya kalau apa?
Perintah dari mana? Ya. Kalau ada pakai, kalau tidak ya. Saya pernah sekali kan ada kelapa gunting. Jadi yang pertama, ya kalau kue minum bacaku yo. Iya, kasih masuk air di rambut itu kamu basir itu airnya. Tidak ada yang makan itu kelapa. Maka ini keluar dari lokaman. Kelapa. Mungkin dengan hajat supaya naik kasih macam dicending maju kutut. Ya, itu semua. Di mana logikanya anak bisa hanya baik gara-gara dari kelapa? Nauzubillah. Katakanlah kita tidak ada Islam masuk, masa otak tidak jalan? Tapi kalau baca Quran, ya sekira begitu Pak sih. Jadi jangan lagi ada pakai kelapa ya. Ya. Pakai kelapa nanti sia-sia perjalanan aku sedihlah. Dia mah gak anggap paling ketemu cai lima, amore, meko ini baru gondol karena rupanya ini ada di sini. Kalau meresap itu masuk cara berpikir, sulit menghafal. Ya, kalau ada anaknya dulu rumah kuliah gondol-gondol, ya, namun ada kalau gondol memang, kau pakai jilbab apa? Ingat lagi deh, di gondol mungkin kau tuh lucu, lihat matu gondol, dia nggak ada, dia tuh kan mite, kan? Jadi itu bersih, ya, itu syariah. 7 hari. Bagaimana kalau tidak mampu? Nanti ada fikih. Jangan juga memaksa diri. Ya, karena Islam ini bukan ajaran untuk memaksakan. Allah lebih paham. Betul nggak Anda tidak mampu? Ya tidak mampu Allah. Tapi kalau tidak mampu punya motor, balon, motor umum, beli bensin, nah itu matu, ya, motor matu. Ya, tidak mampu itu tidak ada aset. Tapi kalau ada aset, baju, ada saja emasnya, untuk anak-anak ibadah. Bukan masalah makannya, tapi ibadah. Berikan kambing, kasih fakir miskin dia makan, ya. Ada sebagainya. Sebagian bilang 21, kemudian dia kakak boleh buat, namun 5 tong. Dia makan kerja bebek 5 tahun. Aja ternyata makan waktu lalu, makan mati, makan 5 tong. Tenang-tenang saja dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah sekalian, falamma wadatha qalat rabbi inni wadatha unsa, wallahu a'lam bima wada'at, wa laysa dzakaru kal unsa. Wa ini sampai bahwa Maryam, wa ini udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini juga bagus doa. Innallahu wa ini sampai bahwa Maryam wa ini uidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Salah satu perdana istrinya Imran agar anak yang lahir anak yang tidak akan diganggu oleh syaitan sampai dia kembali ke sampai ajalnya, ya, dia kena ganggu setan, ya, ya ini saudara doa yang saya kasih pada hari ini sampaikan, ini yaitu adalah wa inni samaitu amar wa inni uituha bika wa dzurriyyataha minasy syaitonir rajim. Boleh dibaca, ditipkan telinganya kalau tidur dan kapan saja. Nah ini Ali Imran ini salah satu orang dirahmati Allah. Sebenarnya cita-citanya dia mau anak laki-laki, dia mau anak, tapi yang lahir waktu itu perempuan. Ya, lahirnya perempuan. Wa ini sampai itu Maryam, bukan juga kecewa Imran, bukan. Maksudnya anak mudah-mudahan jadi nabi lagi. Ya pada mereka ini, kota lunia anak pasti mengharapkan apa? Kutalunya nama Kunrai pasti mengharapkan apa? Kalau 3 laki-laki semua pasti untuk apa? Saya tanya. Aja jawab ya matang-matang kan? Untuk aku Quran memakai supaya apa? Ya untuk aku Quran Pak. Negara doa itu berkona. Jadi seakan-akan Tuhan itu pensiun, seakan-akan laki-laki penjaga rumah. Ya, jujur itu, cerita Pak, dia kesenang. Oke,
cocok dengan restu itu Tuhan. Yang lain, untuk apa perempuan? Supaya apa? Ya, mari kita rubah semua niat. Untuk apa Pak? Supaya ku buat ini mega penren dulu deh, kan ya? Pasal lo masih pengundur temanya kau apa kau? Ya, perlu lagi semua niat. Ya, akhirnya lo kelima Sandro baru korban nih. Saya tahu ini karena banyak. Kita Quran sosial. Karena maguru leso kanan leso kiri. Boleh mundur. Ya Allah. Nanti kita bahas itu ya. Ambil telepon saya kalau belajar itu. Khususnya tidak punya anak. Ya, saya tidak boleh bahas karena ini kalau poin-poinnya boleh lah. Misalnya surah Al-Baqarah ayat 222. Kalau tidak bersyukur. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa tampat tasilun nafi mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhur fa idza tatarna fatuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin. Nisa'ukum harthakum fatu harthakum 223. Datangilah istrimu dari segala arah. Nah, ya, itu contoh. Ya, jadi pernah katakan Gus Dur itu ayat porno tidak benar. Datangilah istrimu segala arah dan itu sudah halus sebenarnya. Ya oke. Jadi kembali lagi, tidak perlu bilang mau laki-laki mau perempuan, serahkan kepada tanah itu buang. Masa kau lebih tahu? Aduh, kado-kado ya ibu mau beli hijau. Coba deh. Aduh. 2 rupiah tuh kado tuh 2 rupiah. Ya, berarti cocok. Perbaiki. Minta anak untuk meneruskan perjuangan Nabi. Begitu caranya. Biar perempuan laki-laki sama. Untuk apa laki-laki kupel orang di calabai? Lega kumatu-matuna. Ya. Ya, maka lahirlah sama itu Maryam. Kasih namanya Maryam, ya. Kalau ada yang hamil ini, ada yang nanya perempuan, kasih namanya Maryam. Mudah-mudahan bisa berkah. Jemaah sekalian rahmat Subhanahu wa taala. Ada kemarin waktu saya datang, mungkin lagi hamil itu, saya diminta kasih nama, saya kasih nama Muharrid. Biasanya kayak Al-Albani Muharrid. Muharrid itu memberi semangat. Padahal banyak nama, Muslimin, Muminat. Ya, saya lihat itu anak kemarin, wah, si lupa kok ada karir berarti DJ-nya anak, berarti cocok dengan namanya. Ya suka kasih nama macam-macam. Ini kesana Isaka, patah Saka waktu najaji. Hah? Satu, Iboge, marupa-rupa, kasih nama yang baik. Kalau kisah saya tak ada magagah, namanya Tumak Kulawi. Nama Siti Aisyah, Maryam, Umar bin Khattab. Kasih nama yang Khalid atau Asmaul Husna. Rasad, Abdul Razak, Dermawan, Abdul Rahman, Abdul Rahim, penyayang. Seimbang itu. Coba lihat, saya namanya Abdul Rahim, pasti penyayang. Jarang itu Abdul Rahim, namanya bacain, jarang. Al-Kahar, Abdul Kahar, yang maha perkasa itu, yang coba-coba. Neo itu, ini ke sana, di Bercenando, ganti semua itu. Ya, nama yang, ya, misalnya nama dikasih orang tua, Hasan Basri. Penglihatan, kebaikan dan penglihatan, ya. Apa hati-hati? Ya. Ini kesana nama Siti Hawiyah, nama neraka itu Narun Hawiyah.
Jemaah saudara Subhanahu ini juga doa bagus dibaca ini khusus, yaitu 36 format sampai tajuk. Baca ini doa atau baca ayatnya tentang wadah falamma wadat faqal rabbi wadat wallahu a'lam bima wadat walaysat kakarukal udha wa inni samaituha maryam wa inni u'idhuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, mudah-mudahan anak-anak yang lahir setelah hari ini semua akan menjadi pengikut-pengikut Muhammad dan akan menjadi tokoh yang bisa menggerakkan Islam. Ya, jadi mari silakan Pak Babisa, selamat datang. Jadi semua lagi rubah, sebagai lokana urane, tidak ada lagi berniat supaya ke penjaga bola. Ya, sudah dirubah ya, sudah. Coba rubah dulu niat, baru saya lanjut. Tidak ada lagi berniat supaya kungkan aku bakun rai, ku bedre mega kena. Ya, sudah rubah. Nah, belum kayaknya ini, belum. Cepat, rubah cepat niat, baru saya lanjut. Tarik nafas, ganti niat. Insya Allah kalau dia taat, tidak usah khawatir. Itu anak tidak mungkin disia-siakan, ibunya didoakan. Tidak usah diajar. Anu nak bantu-bantuin doa mau kesini, tidak usah, otomatis itu. Ya, ya. Banyak kejadian, ibu-ibu sekalian. Ini kejadian nyata. Ya, yang mana ada salah satu tokoh orang kaya raya yang ada di Jakarta.